Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Maimunah, SPDI. Saya mahasiswa PPG tahun 2025 dari Universitas Sultan Taha Saifuddin, Jambi, sekaligus sebagai guru MI Darussalam Kota Bandung, Jawa Barat. Di sini saya akan memperkenalkan video pembelajaran dalam pelajaran Akidah Akhlak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sekarang sebelum kita belajar akidah akhlak, kita melanjutkan pelajaran yang kemarin. Kita berdoa dulu ya. Jadi sebelum belajar kita harus berdoa dulu. Sini, sok. Ya, di sini ya. Kita berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sok duduk. Semuanya masuk ini? Masuk? Iya. Oh ya udah. Sekarang bukunya keluarkan. Kita nonton dulu video ya, video tentang ini beriman kepada kitab Allah. Nanti disimak videonya ya. Dari awal disimak dulu. Nanti kalau ada yang misalkan
menurut kalian perlu dicatat sebagai apa? Sebagai rangkuman buat menghafal nanti. Dicatat ya yang penting-pentingnya. Sekarang tonton dulu videonya, jangan dulu itu ya. Jangan dulu ada yang bertanya. Yuk. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar akidah akhlak materi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak materi berikut. Beriman kepada kitab. Perhatikan ya itu nih. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Beriman kepada kitab Allah adalah bagian dari rukun iman, yaitu rukun iman yang ketiga. Rukun beriman kepada kitab-kitab Allah adalah wajib. Kitab adalah kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul melalui perantara malaikat Jibril untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Di dalam kitab suci Al-Quran disebut bahwa terdapat kitab yang telah Allah turunkan sebelum Al-Quran, yaitu Zabur, Taurat, dan Injil. Kitab-kitab Allah, kitab Taurat. Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Taurat berbahasa Ibrani yang artinya syariat atau perintah. Ajaran yang ada dalam kitab Taurat yaitu keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala serta larangan menyembah berhala. Kitab Taurat menyebutkan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul terakhir. Kitab Taurat juga berisi petunjuk untuk membedakan apa yang benar dan yang salah. Kitab Zabur. Zabur secara bahasa artinya tulisan. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dalam bahasa Hebrew. Ajaran yang terdapat dalam kitab Zabur berupa zikir, doa, nasihat, hikmah, dan puji-pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kitab Zabur merupakan pedoman dari Allah yang berlaku pada umat Bani Israel pada masa Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil. Injil dalam bahasa Arab disebut al-Bisyarah, artinya kabar gembira. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dalam bahasa Yunani. Kitab Injil mengajarkan agar kaumnya hidup sederhana atau subur dan kembali mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan tuntunan bagi kaum Bani Israel. Kitab Al-Quran. Pengertian Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca. Sedangkan menurut istilah Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah mukjizat yang disampaikan melalui perantara malaikat Jibril untuk kemudian disampaikan kepada manusia. Membaca Al-Quran dinilai sebagai salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Al-Quran yaitu dengan meyakini bahwa Al-Quran benar-benar wahyu Allah, bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Hikmah beriman kepada. Ya, sebentar ya. Jadi ini adalah tentang iman kepada apa? Yang ini iman kepada yang tadi kitab, iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi ada berapa? Tadi yang ditentang ada 4. Yang satu apa? Kitab Taurat. Taurat. Yang kedua kitab Zabur. Yang ketiga dan yang keempat adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu kita perhatikan dulu hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Ditonton lagi di sini hikmah beriman. Kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya. Hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci. Termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama seperti yang tertuang dalam kitab suci. Menumbuhkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup dari Allah untuk meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Menjaga ketakwaannya dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Nah, anak-anak itu tadi materi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak paham ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, sekarang berdua ya berdua. Oh iya berdua. Ini jajaran jajaran yang itu satu ya. Merangkum yang tadi ditonton
tentang kitab Allah ditulis, dirangkum tadi yang pentingnya itu misalkan kitab Allah itu ada berapa? Ada berapa tadi? Sok dirangkum. Kitab Allah yang diturun kepada Nabi Muhammad, kitab yang diturun kepada Nabi itu ada berapa? Ada 4, ya. Ada 4. Terus misalkan Taurat diturunkannya kepada siapa? Terus apa lagi? Injil, ada apa lagi? Ada Jabur. Terus ada Al-Quran. Sok boleh berdiskusi. Kalau yang enggak itu. Udah? Kalau sudah nanti bisa dikumpulkan ya buat penilaian. Sudah? Udah nih itunya. Nah, di sini ada ini ya. Salah satunya ada biar gampang menghafalnya. Nah, kalau menghafal biar cepat hafal, jadi harus ada ininya ya, variasinya lagu gitu. Injil Nabi Isa Nabi Muhammad, kitab Allah ada 4 macam, Taurat, Injil dan juga Al-Quran. Jabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa Nabi Muhammad. Ya, itu jadi itu adalah kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada siapa? Kepada para nabi ya. Contohnya ada nabi siapa yang itu? Nabi Daud ya. Terus Nabi Musa, terus Nabi Isa, yang terakhir adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gimana, udah ada itunya rangkumannya? Udah? Coba dibaca dulu. Apa yang kamu tulis waktu menyimak video yang ada di depan itu? Apa yang dirangkum? Coba baca. Ya, baca aja. Kitab adalah kumpulan wahyu Allah. Yang pertama kitab Taurat. Terus? Kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Iya. Ada lagi? Hikmahnya meningkatkan keimanan dan hidup manusia terjadi tertata. Iya, sok. Yang ini gimana rangkumannya, ada? Sok. Kitab adalah kumpulan wahyu Allah. 1. Kitab Taurat.
Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Tiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan terakhir, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Tujuannya adalah meningkatkan keimanan dan hidup manusia hari pertama. Ya, ini yang belakang. Udah? Ada nggak? Oh, belum. Ini udah? Sok ini baca. Iya dibaca. Oh, belum. Yang mana yang sudah? Ini udah tadi belum? Udah. Ini udah? Belum. Udah. Belum udah dibaca belum? Sok dibaca rangkumannya. Kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu kitab Injil, Zabur, Taurat, dan Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan sebagai bukti mukjizat Nabi Muhammad. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Injil diturunkan kepada Nabi. Iya. Nabi Injil Nabi Injil. Oh iya, udah. Jadi gitu ya tentang kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah. Coba. Kitab-kitab Allah ada pembacaan Taurat Injil. Ya. Ya udah ya. Mungkin pelajaran hari ini sampai di sini ya. Berhubung waktunya udah habis, pelajaran akidah alaq tentang kitab-kitab Allah sampai di sini. Nanti minggu depan kita lanjut lagi ya. Sebelum kita pulang, beres-beres dulu. Awas, alat sekolah, bukunya masukkan dulu di tas. Nanti ada yang ketinggalan. Sok, berdoa ya, pulang Pak Asri ke depan. Siapkan ya, berdoa. Kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pulangnya dari sini ya. Sok dari sini. Sok, maju. Sok ke bang.
Sok yang kedua. Assalamualaikum.